beliau bercerita, saya mencintai sedekah. Saya bahkan sedekahnya 30% kata beliau. Dan saya mewajibkan mitra-mitra saya apa franchise gitu apa-apa gitu, itu juga sedekahnya ya gede gitu. Tapi saya pengen kamu, kata dia itu bercerita tentang sedekah supaya sama semuanya. Datanglah saya. Nah, kemudian ketika datang seperti biasa, saya bercerita tentang sedekah dan saya nyuruh sedekah. Namanya juga saya ceramah tentang sedekah, maka saya nyuruh sedekah. Nah, peristiwa itu sebenarnya dilihat oleh beliau bahwa itulah yang menjadi kebiasaan saya ketika saya bercerita tentang sedekah. Memang saya seperti nodong, memang saya seperti maksa, tapi terserah. Bukan nodong dan maksa lalu saya gondol, hampir nggak pernah. Dari 1999 saya ceramah tentang sedekah sampai kemudian 2021 ini, saya bahkan mempersilahkan teman-teman secara publik, bila ada yang benar-benar saya bawa sedekahnya dari acara sedekah, dari acara panitia, acara amal, lalu saya bicara sedekah, maka ngomong aja. Ada satu aja saya berhenti jadi ustadz. Perasaan saya nggak pernah gitu, hampir nggak pernah, kecuali panitianya emang nggak ada tujuan sedekahnya kemana. Kalau itu ya mau gimana ya, saya terima saja, tapi mengkondisikan enggak. Dan itu beliau tahu persis, karena ketika kemudian saya selesai ceramah tentang sedekah 2005 di salah satu outlet beliau di Bintaro, itu saya suruh sedekah, dan sedekahnya kemana saja. Itu tadi pengakuan tulus dan jujur Ustadz Yusuf Mansur soal kegiatannya yang memungut sedekah dengan cara yang tampak terlihat seperti memaksa atau kasarnya memungut sedekah paksa. Dan video Ustadz Yusuf Mansur itu seperti menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh para netizen yang mempertanyakan benarkah atau mengakuikah Ustadz Yusuf Mansur bahwa ia memungut sedekahnya maksa. Pertama kali saya melihat tayangan video lama Ustadz Yusuf Mansur yang kemudian ramai di medsos itu, di berbagai platform itu seperti di TikTok dan YouTube, saya terus terang kaget sekali. Walaupun kabar atau isu atau gosip Ustadz Yusuf Mansur yang kerap memungut sedekah sudah bukan rahasia. Abdullah Gimnastiar atau AA Gim, sahabat UYM sesama pendakwah sendiri yang juga ngomong seperti itu. Syekh Ali Jabir yang juga teman sesama dai juga mengakui dan mewanti-wanti bahwa hati-hati, awas kalau ketemu UYM, siap-siap ya, uang kita habis, walaupun dengan nada bercanda. Tetapi tetap saja saya kaget dengan kemunculan video-video lama Ustadz Yusuf Mansur yang memukut sedekah secara paksa itu. Bahkan pada sebuah video Ustadz Yusuf Mansur dengan tampak ragu, maksudnya dengan tanpa ragu-ragu, tanpa takut, tanpa malu, Ustadz Yusuf Mansur bertanya ke jamaah perempuan yang maju ke depan. Ustadz Yusuf Mansur bertanya, tahu tidak resiko ibu maju ke depan? Tanya Ustadz Yusuf Mansur. Jawaban dari ibu-ibu itu begini, tahu Tat, bakal ditodong. Lalu ada lagi tayangan bapak dan ibu bupati yang dipinta sedekahnya, lalu ibu bupati masih dipinta lagi cincin dan gelang emasnya, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah Ustadz Yusuf Mansur dulu tidak memperhitungkan, mempertimbangkan bahwa aksinya itu kelak di kemudian hari akan menjadi berita viral, meledak laksana bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki? Tidak cukup meledak, bahkan kasus-kasusnya terbawa-bawa, melebar kemana-mana, berkembang, keterusan, dan tidak kunjung kelar. Meski kasusnya, soal patungan usaha misalnya, sudah dibawa dan diputus dengan palu hakim Pengadilan Negeri Tangerang sekalipun. Kenapa Ustadz Mansur dulu tidak berpikir bahwa langkahnya atau caranya memaksa bersedekah itu sama sekali kurang simpatik, tidak simpatik, tidak santun. Bahkan dengan dalih atau dalil atau alasan apapun sekalipun, atau meski ada contoh dari para ulama syufi, ulama khos, bahkan kaum tabi'in sekalipun, atau ada nasnya, atau ada kutipan riwayatnya, dan sebagainya. Ustadz Yusuf Mansur juga kenapa membiarkan acara itu direkam menjadi video yang bisa melebar penayangannya karena di-share kemana-mana. Padahal bisa saja sebagai pemegang kuasa atau pemegang kendali acara, Ustadz Yusuf Mansur bisa meminta semua kamera video di HP tolong dimatikan, atau bagaimanalah caranya agar tidak ada rekaman video aksi tidak simpatik itu. Kini tayangan video itu seperti aib yang membuat malu, mungkin, atau bisa dan boleh jadi video Ustadz Yusuf Mansur itu rada mirip-mirip atau setara, selevel dengan video seseorang yang mirip Luna Maya atau mirip Ariel dulu, atau video sepotong yang hanya berapa menit itu, 19 detik ya, seorang yang mirip Gisela Anastasia dengan seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, nggak tahu lah siapa namanya. Video yang waktu diambil gambarnya santai-santai saja, tetapi begitu beredar
jadi berubah menjadi video yang mengerikan dan memalukan, aib yang sangat menyakitkan. Saya bukan saudara, berteman, atau ketemu pun belum pernah dengan beliau, Ustadz Yusuf Mansur. Tetapi saya ikut kepikiran bagaimana kalau kelak nanti, dan pasti akan ada pertanyaan, kok sedekahnya maksa sih? Bahasa di medsos bahkan lebih vulgar lagi dan kasar, sedekah apa malak? Ternyata untuk jawaban ini pun ternyata Ustadz Yusuf Mansur sudah mempunyai jawaban yang taktis, strategis, dan bernilai argumentatif, yang edukatif, dan bahkan religius. Lambuh apa itu artinya? Jadi begini, bahwa aksi sedekah maksa 100% Ustadz Yusuf Mansur mengaku, dan mengakui dengan sadar dalam video, bukan video, tetapi dalam audio Ustadz Yusuf Mansur di Instagram pribadinya. Ustadz Yusuf Mansur mengaku bahwa dirinya memang memaksa jamaah bersedekah. Saat diundang Hotman Paris Hutapea pun, Ustadz Yusuf Mansur mengakui 100% bahwa dulu beliau atau dirinya memaksa jemaah untuk bersedekah. Jawaban Ustadz Yusuf Mansur soal dirinya memaksa jemaah bersedekah adalah begini. Ibarat guru renang. Itu argumentasi Ustadz Yusuf Mansur yang disampaikan di acara Hotman. Saat itu Melanie Ricardo bertanya dengan ewuh pekewuh rada malu-malu kucing, "Ustadz, kok sedekahnya, memintanya, memungutnya seperti memaksa?" Begitu pertanyaan Melanie Ricardo, dan jawaban Ustadz Yusuf Mansur dengan membuat perumpamaan guru renang. Di mana-mana guru renang pasti memaksa muridnya untuk nyemplung kolam renang untuk berenang. Dan seperti guru renang, maka Ustadz Yusuf Mansur pun memaksa jamaah untuk bersedekah karena ia seorang ustadz yang memotivasi jamaah untuk bersedekah. Dan lebih-lebih lagi ditambah lagi manfaat, keuntungan, dan keutamaan atau fadilah dari sedekah itu besar sekali. Seperti halnya manfaat atau keuntungan berenang, bahkan ini jauh lebih bernilai manfaat atau fadilah dan keutamaan. Jawaban Ustadz Yusuf Mansur ini sebenarnya bisa untuk menjawab aksi yang dulu itu, tetapi jika disampaikannya pada zaman dahulu, pada saat dunia belum seramai seperti sekarang. Dulu orang mudah mengangguk, mudah setuju, dan mengiya-iyakan saja. Saat dunia kemudian berubah ramai seperti sekarang, jawaban itu seperti sangat menggelikan. Karena jawaban ibarat guru renang itu bisa dibantah mentah-mentah dan direspon sengak. Direspon dengan cara yang tidak bagus atau sengak. Lah, enakan di elu dong, bisa begitu. Jawaban untuk zaman dulu tidak bisa dipaksakan untuk jawaban di zaman sekarang. Seperti pertanyaan, kenapa Tuhan itu hanya ada satu? Dulu dijawab dengan sangat gampang, begini. Kalau Tuhan ada dua, maka pasti akan ribut, bertengkar terus. Perumpamaannya seperti ibaratnya sopir. Sopir bis kok ada dua, pasti akan bertengkar dan berebutan. Itu jawaban bagus banget untuk jawaban di masa lampau, di masa silam, saat dunia belum berubah ramai seperti sekarang. Sekarang kalau ada pertanyaan kenapa Tuhan kok ada satu, kenapa tidak dua atau tiga, jawabannya masih dengan perumpamaan sopir bis, bisa diketawain umat seisi semesta. Jawaban itu, ibarat itu atau perumpamaan sopir bis itu akan dimentahkan sementah-mentahnya. Kenapa tidak Tuhan justru dimudahkan? Atau Tuhan kok ribut? Justru kenapa tidak bekerja sama? Ternyata jawaban-jawaban itu bukan jawaban yang tepat. Ternyata jawaban-jawaban itu sama sekali bukan jawaban yang soheh, bukan jawaban yang pas. Buktinya masih gampang dipatahkan atau dibantah. Persis seperti perumpamaan guru renang yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur di acara Bang Hotman Paris, menjawab pertanyaan Melanie Ricardo yang segen, ewuh pekewuh, dan malu-malu kucing. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.